Setelah saya bikin beberapa konten untuk Samsung S25 series, sekarang waktunya kita compare nih antara Samsung Galaxy S24 dan S25. Saya sengaja juga buat nungguin One UI 7 terbaru di S24 ya. Dan pas saya cek, ternyata udah banyak yang jual S24 di bawah 10 juta nih. Jadi menarik juga nih sekarang ya. Tapi kita lihat dulu nih, S25 itu banyak upgrade gak? Atau beneran gak banyak berubah dari S24? Pertama kita bahas desain dulu kali ya, yang hampir nggak ada perubahan antara S24 dan S25. Yang kelihatan paling di frame kameranya aja. Di S25 tuh kayak ditambahin frame lagi. Ini framenya mirip sama yang dipakai Z Fold 6 ya. Tapi menurut saya sih sebetulnya tetap kelihatan lebih mewah frame kameranya S24 series sih. Selain frame kamera, sisanya masih sama antara S24 dan S25. Bentuknya flat di bagian bodi belakang dan juga di bagian layarnya. Material yang dipakai juga masih sama, yaitu Gorilla Glass Victus 2 depan belakang ya. Termasuk frame sampingnya sama nih, S25 masih pakai armor aluminium 2 yang sama kayak S24. Paling sekarang S25 itu sedikit lebih tipis dan sedikit lebih ringan juga dibandingkan S24. Ke bagian depan, desain layarnya juga masih sama ya, pakai punch hole di tengah. Untuk ukuran bezel saya lihat juga masih sama nih, dan di kelasnya bezelnya ini termasuk yang tipis banget. Dan selain desain layarnya yang sama, panel layar S25 juga masih sama persis kayak S24. Dia pakai Dynamic LTPO AMOLED 2X yang speknya itu pas saya cek nggak ada perbedaan sama sekali. Resolusinya masih Full HD+, yang buat layar sekompak ini tentu udah tajam ya. Nggak butuh sampai QHD+ lah kayak di S Plus atau S Ultra series ya. Warna layar keduanya juga kurang lebih masih sama, walau belum 10-bit kayak banyak HP China, tapi warnanya udah bagus dan vivid. Tingkat vividness S25 juga masih bisa diatur kayak S24 kemarin juga. Brightness memang masih sama juga ya, tapi ini bukan hal yang buruk. Karena layarnya cerah banget, termasuk pas di kondisi terik karena ada fitur Vision Booster-nya. Dia masih support HDR10 Plus juga, masih belum dikasih Dolby Vision. Mungkin karena HDR10 Plus itu saingan Dolby Vision dari Samsung ya, yang pasti lebih bagus dari HDR10 biasa lah. Dan yang penting itu, HP Samsung itu kalau nonton video HDR, dia tuh nggak redup. Masih termasuk cerah, termasuk di kondisi terik, karena ada Vision Booster-nya tadi ya. Terus refresh rate S25 juga masih support hingga 120Hz, sama kayak S24 juga, jadi smooth banget, dan sudah LTPO, jadi bisa relatif lebih hemat daya lah. Yang upgrade dari S25 dari S24 adalah chipsetnya. S25 ini sekarang balik pakai Snapdragon lagi. Dia pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Jadi sama tuh kayak S25 Ultra. Kalau di S24 kemarin kan dibedain tuh antara yang Ultra sama yang biasa. Snapdragon 8 Elite ini memang udah beda level sama chipset Android lain ya. Penjelasannya ada di review S25 Ultra. Ya intinya sih ini upgrade cukup signifikan dibandingkan Exynos 2400. Oh ya, RAM S25 juga upgrade dari 8GB di S24, sekarang jadi 12GB. Tapi untuk pemakaian basic kayak buka tutup aplikasi, sosial media, browser, dan lain-lain, memang kerasa lebih smooth S25, tapi bedanya nggak terlalu jauh ya. S24 juga masih kerasa smooth gitu. Multitasking juga sama-sama enak. Paling S25 karena RAM-nya lebih besar, dia tuh bisa nampung background apps yang jalan lebih banyak aja dibandingkan S24. Untuk render video 2 menitan, yang footage-nya campur termasuk ada 4K 30fps, 4K 60fps, dan 8K, lebih cepat S25 kurang lebih 15 detik dibandingkan S24. Kalau untuk gaming gimana? S24 dengan Exynos 2400-nya sebetulnya udah bagus di kelas flagship. Tapi tentu S25 dengan Snapdragon 8 Elite-nya lebih bagus lagi. Apalagi biasa chipset Snapdragon itu lebih cepat dioptimalisasi sama developer game. Contohnya kayak game baru yang keluar ini nih, Delta Force. Di S25 udah bisa langsung pilih grafis tinggi ya, udah dikasih optionnya. Di Ultimate itu bisa 90fps, kalau di S24 di grafis Ultimate masih mentok di 30fps. Belum dibuka tuh FPS lebih tingginya. Tapi kalau game-game lama sih di S24 udah banyak yang optimal ya. Nah untuk suhunya gimana? Kita lihat siapa yang lebih cepat panas. Pas saya main Delta Force selama 25 menit di grafis Exquisite 60fps, suhu keduanya kurang lebih masih sama ya. Di sini masih belum kerasa panas sih antara keduanya. Ya ini karena grafisnya ya kurang lebih di medium lah ini ya, belum di yang tinggi-tinggi banget gitu. Karena di S24 grafis lebih tingginya belum dibuka. Terus pas saya tes Antutu, kedua HP ini kerasa panas, tapi suhu keduanya itu kurang lebih masih mirip ya. Terus pas saya tes buka sosial media nih, kayak X, TikTok, terus multitasking juga, kurang lebih 5 menit ya. Ternyata S24 itu udah mulai kerasa anget ya, kalau S25 masih adem banget. Jadi malah untuk pemakaian basic itu S24 lebih cepet anget ya, tapi cuman anget ya, nggak panas ya. Kapasitas baterai kedua HP ini masih sama di 4000 mAh, tapi dari beberapa tes yang saya jalankan, kelihatan kalau S25 itu bisa lebih efisien dibandingkan S24. Kalian bisa lihat sendiri datanya, keduanya sama-sama support super fast charging 25 watt juga.
Kebagian software, S24 itu udah kebagian One UI 7 juga yang mirip kayak di S25. Jadi secara tampilan udah mirip banget. One UI 7 ini banyak perombakan ya, animasinya juga tambah smooth. Terus S24 sekarang juga ada fitur navbar yang sama kayak di S25. Awalnya saya kira semua fitur S25 itu dibawa juga ke S24. Ternyata ada sedikit perbedaan ya, terutama di Galaxy AI-nya. Memang S24 kebagian banyak upgrade Galaxy AI-nya juga, kayak udah ada multimodal capabilities di AI-nya. Ini kelihatan dari fitur drawing assist-nya yang bisa terima input teks juga selain input gambar ya. Smart Select juga udah berubah jadi AI Select dan di situ langsung ada shortcut untuk drawing assist ataupun writing assist ya. Foto assist nih untuk edit foto nih. Kelihatan S24 juga udah di-upgrade soalnya kepintarannya udah mirip sama yang di S25, udah lebih advance lah. Termasuk performa masking objeknya juga udah mirip. Lebih pintar dari pas di One UI 6 kemarin ya. Pas edit foto yang kompleks juga mirip performanya. Bedanya S24 di foto assist ini nggak bisa proses on device only, masih butuh cloud atau internet. Kalau S25 bisa nih, cuman memang performanya nggak serapi on cloud ya. Fitur lainnya kurang lebih sama ya, kayak writing assist sama, bisa bikin bullet points atau tables juga. Ada audio eraser yang bisa memisahkan audio di dalam video ya, dan bisa kita atur level audio masing-masingnya. Nah yang berbeda itu di S24 ternyata nggak ada fitur Now Brief. Ya memang kelihatannya sepele ya, Now Brief masih gitu-gitu aja. Tapi kalau saya lihat, Now Brief ini adalah bibit yang ditanam Samsung buat masuk ke AI agentic era. Kalian kayaknya harus nonton video khusus Galaxy AI, review S25 dan S25 Ultra biar infonya lebih lengkap. Soalnya di situ saya bahas evolusi AI baru di Galaxy AI Samsung ini ya. Tapi nih, pas saya cek, ternyata fitur search di setting dan galeri S24 itu juga udah sama kayak S25, udah pinter. Jadi dari sini nih, S24 ini kelihatannya udah dikasih personal data engine juga sama Samsung. Yang kelihatannya engine ini dipakai juga buat Now Brief ya. Ya bisa jadi ini masih disimpan. Kelihatannya ada harapan sih bakal dikasih di One UI 8 yang kabarnya bakal dirilis nggak lama lagi nih. Tapi ini belum pasti ya, cuman ada harapan aja gitu S24 bakal dikasih Now Brief. Sisanya ada di bagian kamera, sekarang kita bahas kameranya. Kedua HP ini memakai setup kamera yang sama, sensornya pun masih sama semua. Ada 12 megapiksel ultra wide, ada kamera utama 50 megapiksel dan 10 megapiksel tele 3 kali zoom. Untuk hasil kamera utamanya gimana? Dari banyak foto yang saya ambil sih, masalah warna memang ada beberapa yang mirip, tapi banyak juga yang agak berbeda ya. Kebanyakan sih warna dari S24 itu lebih warm atau lebih hangat. Sebetulnya tone S25 itu masih warm atau kuning, tapi S24 itu suka lebih kuning lagi aja. Kalau S25 agak lebih netral. Tapi ada beberapa foto juga yang mirip ya. Terus hasil dari S24 itu cenderung lebih bright juga, jadi area shadow-nya itu dibikin lebih terang. Terus S24 di update One UI 7 juga udah dapet AI color filter yang sama kayak S25 series, jadi bisa otak-atik tone warna lagi, ataupun bisa niru tone warna dari foto lain. Dynamic range pas foto backlight juga mirip-mirip ya, detail dan ketajaman di antara keduanya sih masih mirip juga. Nah untuk kamera telenya gimana nih? Pas saya tes di 3 kali zoom, kelihatan masih mirip juga di antara keduanya. Di 5 kali zoom juga kurang lebih masih mirip ya ketajamannya. Tapi pas saya tes zoom lebih jauh lagi, di sekitar 8-10 kali zoom bahkan lebih ya, hingga 30 kali zoom juga, kelihatan kalau ternyata hasil dari S25 itu sedikit lebih tajam, dan detailnya juga sedikit lebih baik dibandingkan S24. Terus S24 itu kelihatan agak noisy ya, kalau S25 udah lebih mendingan lah. Jadi walau sensor yang dipakai sama, tapi kelihatan ada improvement di pengolahan softwarenya. Termasuk pas di kondisi low light, ini lebih kelihatan lagi improvement dari foto zoom S25. Apalagi pas nggak pakai night mode tuh, kelihatan S25 jauh lebih tajam. S24 itu jadi soft banget. Kalau pakai night mode jadi mendingan sih, tapi tetap masih kalah sama S25. Kalau kamera utamanya pas low light, paling beda di tone warna aja ya. Tapi detail dan ketajaman masih mirip sih. Paling level noise-nya nih, sedikit lebih bersih S25, sedikit doang tapi. Terus kalau pakai night mode, selain tone warna hasilnya masih mirip kok. Untuk kamera ultrawide-nya kurang lebih masih mirip di antara keduanya, sama yang kayak saya jelasin di kamera utamanya ya. Kadang mirip, kadang tone warnanya itu beda. S24 sedikit lebih warm dibandingkan S25 dan suka sedikit lebih bright juga. Dynamic range pas foto backlight juga mirip ya. Terus hasil foto low light-nya, kalau foto tanpa night mode kelihatan S24 agak lebih noisy dibandingkan S25. Tapi sisanya saya lihat mirip-mirip sih. Apalagi pas sudah nyalain night mode-nya, makin mirip di antara keduanya. Keduanya bisa ambil foto portrait, hasilnya paling beda di tone warna ya. Skin tone di S24 cenderung lebih warm atau kuning, kalau di S25 dinetralin.
Efek bokehnya mirip, paling pilihan zoomnya nih. S25 itu bisa hingga 5 kali zoom. Kalau S24 cuma bisa sampai 3 kali zoom aja. Dan S24 itu fix ya, cuma ada 3 pilihan zoom, bisa pilih 3 itu doang. Kalau di S25 kita bisa bebas atur antara 1 hingga 5 kali zoomnya. Mau diatur ke 3,5 kali zoom atau 4,7 kali zoom ya bisa-bisa aja gitu. Kamera selfie-nya juga nggak berubah, masih 12 megapiksel dan sensornya sama. Untuk hasilnya sih kalau saya set tone ke natural, skin tone keduanya agak beda ya. Kan Samsung kasih 2 pilihan tone warna tuh, natural sama warm. Tapi kalau saya pilih warm, mirip sih di antara keduanya. Terus bisa ambil foto portrait juga di kamera depannya ini. Ke perekaman video secara resolusi nggak ada perbedaan di antara keduanya. Kamera utamanya bisa rekam hingga resolusi 8K 30 fps, tapi kamera ultrawide dan kamera telenya bisa rekam hingga 4K atau UHD 60 fps. Untuk hasil kamera ultrawide-nya, kalau saya lihat detail dan ketajamannya sih mirip ya. Paling hasil dari S24 itu sedikit lebih kontras aja. Terus sering lebih bright juga hasilnya. Jadi ada shadow lebih terang ya. Walau sesekali ada sih S25 sedikit lebih bright. Terus tone warnanya juga agak beda. Dynamic range pas rekam backlight-nya mirip. Pas kondisi low light, hasil dari S24 kelihatan lebih noisy ya. Jadi di sini kelihatan S25 ada improvement. Untuk hasil kamera utamanya, detail dan ketajamannya sih mirip banget. Lagi-lagi beda di kontras, kebanyakan hasil dari S24 lebih kontras gitu ya. Terus tone warnanya juga agak beda, S25 sedikit lebih kebiruan. Area shadow S24 agak lebih bright. Dan demikian pas rekam backlight juga sebetulnya sama-sama lebar, paling beda approach aja di processing kontras sama highlightnya. Tapi pas di low light, pas di contoh yang ini nih, entah kenapa area lampu reklame di S25 itu jadi overexpose ya, jadi clipping. S24 masih jelas gitu. Kalau di S25 saya touch exposure ke lampunya, exposure videonya jadi agak lebih gelap dikit ya. Tapi di low light ini kalau saya lihat detail dan ketajamannya sih mirip-mirip. Untuk kamera telenya gimana? Detail dan ketajamannya mirip, termasuk di low light. Memang sih S25 ada improvement, tapi belum jauh bedanya, nggak sejauh di hasil fotonya tadi ya. Oh ya, di S24 itu belum dikasih fitur slider zoom pas rekam video kayak di S25 juga, walaupun udah update One UI 7 ya. Tapi Samsung masih kasih fitur 10-bit lock video ke S24 ini untuk keperluan yang lebih profesional ya. Dan sebetulnya S24 juga bisa ambil video HDR sih, beda format aja. S24 pakai HDR10 Plus ya. Kalau di S25 bisa ambil video HDR format lain kayaknya ya. Tapi kalau pakai kamera assistant di Goodlock, kita bisa nyalain HDR10 Plus-nya juga tuh. Jadi ada dua format HDR kalau di S25. Terus kan ada mode video portrait ya. Di S25 itu di mode ini bisa ambil format HDR, kalau S24 nggak bisa. Untuk hasil video portraitnya beda di skin tone aja ya. S24 lebih kuning dan lebih kontras. Kalau S25 itu agak lebih merah. Keduanya bisa rekam hingga 3 kali zoom, tapi keduanya di 3 kali zoom sama-sama digital ya, bukan pakai kamera telenya. Kamera selfie-nya bisa rekam hingga resolusi 4K 60 fps, hasilnya kelihatan beda di tone warna aja, detail dan ketajaman masih mirip lah, terus keduanya bisa ambil video portrait juga. Oh ya, ada video stabilisasi pastinya, dan ada super steady juga, dan kelihatannya sih performa stabilisasinya masih mirip-mirip di antara keduanya. Oke, kesimpulannya gimana? Selain chipset, kan S25 nggak banyak yang di-upgrade ya, jadi saya lihat S25 ini cuma penyempurnaan di softwarenya aja sih, terutama di pengolahan fotonya. Fitur-fitur baru di S25 pun banyak yang dibawa juga ke S24 ternyata. Walaupun ada beberapa yang tetap dibedain ya. Tapi menurut saya saat ini belum terasa terlalu penting lah. Kalau kalian beneran mau hemat budget ya bolehlah ambil S24. Paling kalau nggak suka HP yang lebih cepet anget atau baterai yang agak lebih boros, mending ambil S25. Atau kalau mau pakai HP yang bodi besar ya, yang otomatis bakal lebih adem juga, dan nggak peduli bezel agak tebel, ambil S24 FE juga worth it. Nah kalau saran saya sih mending ambil S25 aja sih. Karena S25 base model dikasih Snapdragon 8 Elite itu rezeki sih menurut saya ya. Ini tuh powerful banget dan bakal lebih feature proof juga. Walau update sama-sama panjang sih, tapi yang saya lihat juga Bibit Agentic AI itu udah ditanam ke S25. Walau sekarang kayak fitur Now Brief itu masih underwhelming ya, tapi kalau tiba-tiba ada fitur AI baru yang keren, saya rasa S25 ini masih bakal tetap kebagian ke depannya.